Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang terhormat Ketua Sidang Dekan Sekolah Pasarjana Dr. Med Setiawan, yang terhormat Sekretaris Sidang Kaprodi Biotek Dr. Sabani Gafar, yang terhormat tim promotor Prof. Dr. Eng Imade Joni, Arif Cahyanto Dr. Gigi MT PhD, Profesor Dr. Eliza Yerda DRG MSI, yang terhormat tim oponen ahli Profesor Dr. Eng Kamelia Panatarani MSI, Dr. Nina Justiana Dr. Gigi MKes, dan yang terhormat representatif guru besar Profesor Dr. Wawan Hermawan MS, serta hadirin sidang yang terhormat. Siang ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian disertasi saya dengan judul Pengembangan bahan pengganti tulang berbasis karbonat apatit menggunakan metode larutan sederhana dan karbonasi fine bubble. Adapun sebagai latar belakang penelitian saya adalah kerusakan tulang rahang dan maksilofasial yang diakibatkan oleh trauma, infeksi ataupun malformasi kongenital membutuhkan rekonstruksi tulang, di mana di dunia sekitar 2,2 juta per tahun prosedur cangkok tulang dilakukan melalui baik itu bedah ortopedi, bedah saraf, bedah mulut, dan maksilofasial. Khususnya di bidang bedah mulut dan maksilofasial, cangkok tulang dilakukan untuk restorasi alveolarit, defek tulang periodontal, dan augmentasi sinus. Diketahui bahwa cangkok tulang konvensional seperti autograf, allograf, dan xenograf mempunyai kelemahan antara lain prosedur bedah yang rumit, inflamasi kronis, dan penolakan kekebalan tubuh. Saat ini, pengembangan cangkok tulang dan bahan pengganti tulang di dalam bidang kedokteran gigi dibagi dalam 5 klasifikasi secara besar. Salah satunya adalah pengembangan bahan pengganti tulang dari bahan sintesis, bisa yang berbasis keramik, berbasis polimer, maupun berbasis logam. Bahan pengganti tulang yang berbasis keramik umumnya tersedia di pasaran dalam bentuk granul, blok, bubuk, partikulat, struktur 3 dimensi atau scaffold. Untuk itu, dikembangkanlah material yang mempunyai potensi sebagai biomaterial. Salah satunya adalah derivat kalsium yang memiliki potensi tinggi untuk mengatasi kelainan atau cacat pada tulang. Salah satu derivat kalsium yang dikembangkan sebagai biomaterial adalah kalsium karbonat. Kalsium karbonat sebagai bahan biomaterial dipergunakan di bidang kedokteran gigi sebagai prekursor bahan pengganti tulang sintesis, filler pada semen tulang, dan bahan pembuatan odol atau pasta gigi. Keunggulan dari kalsium karbonat ini adalah memiliki biokompatibilitas dan biodegradasi yang baik. Dalam aplikasinya, kalsium karbonat ditentukan oleh fasa yang dihasilkannya, yaitu fasa dari kalsium karbonat tersebut, kemudian morfologi dari kalsium karbonat, ukuran partikelnya, dan luas permukaan. Salah satu fasa kalsium karbonat yang banyak digunakan sebagai prekursor bahan pengganti tulang, khususnya yang berbasis karbonat apatit, adalah fasa patrite dari kalsium karbonat, di mana keunggulannya adalah memiliki kelarutan yang tinggi dan metastabil. Untuk itu, banyak penelitian dilakukan untuk menghasilkan fasa patrite dari kalsium karbonat. Metode-metode sintesis yang banyak dikembangkan saat ini untuk menghasilkan kalsium karbonat dengan fasa patrite adalah metode larutan dan metode bubbling, di mana metode larutan ini banyak dikembangkan dengan mempergunakan zat adiktif atau menggunakan ion kalsium yang berbeda. Di metode bubbling banyak digunakan untuk mendapatkan patrite dengan morfologi yang diinginkan dan ukuran yang lebih kecil. Variasi sintesis yang dikembangkan untuk menghasilkan kalsium karbonat fasa patrite ini biasa memvariasikan suhu, pH, sumber ion kalsium, kadar CO2, pelarut, dan ukuran bubble pada saat mensintesis kalsium karbonat. Karakteristik kalsium karbonat sebagai prekursor karbonat apatit yang sangat dipentingkan adalah ukuran partikel dan morfologinya yang berporus, karena karakteristik tersebut sebagai prekursor untuk pembuatan scaffold yang berbasis karbonat apatit. Diketahui bahwa kristalinitas dari karbonat apatit dan komposisi kimianya mirip dengan fasa mineral tulang karena mengandung 4-8% berat karbonat pada struktur apatitnya. Selain itu, karbonat apatit mempunyai kelarutan yang tinggi pada kondisi asam untuk aktivitas pembentukan tulang oleh osteoklas. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan sintesis kalsium karbonat untuk mendapatkan fasa patrite dengan morfologi dan ukuran yang diinginkan sebagai prekursor pada pembuatan scaffold berbasis karbonat apatit. Metode yang
peneliti lakukan adalah dengan menggunakan metode larutan sederhana, di mana dua prekursor dengan molaritas yang sama, 0,5 molar, yaitu prekursor kalsium nitrat dan natrium karbonat, dicampurkan, kemudian disintesis dengan memvariasikan metode pengeringan, suhu, temperatur, suhu, kecepatan pengadukan, dan waktu reaksi. Dari metode pengeringan dilakukan dengan mempergunakan dua cara untuk mendapatkan morfologi yang diinginkan, yaitu morfologi yang bulat dari fasa patrite. Pengeringan dengan desikator pada temperatur ruang 27 derajat Celcius yang disintesis pada kecepatan pengadukan 800 rpm dan waktu reaksi 30 menit didapatkan morfologi yang diinginkan, yaitu morfologi yang bulat dan berporus. Kemudian pada waktu reaksi berpengaruh terhadap struktur dan fasa dari kalsium karbonat, di mana peningkatan waktu reaksi dari 5 menit, 10 menit, 15 dan 30 menit didapatkan waktu reaksi yang optimal mendapatkan fasa patrite yang bulat dan berporus adalah pada waktu reaksi 15 dan 30 menit. Sedangkan kecepatan pengadukan dan suhu berpengaruh terhadap morfologi dan ukuran partikel. Pada kecepatan pengadukan yang lebih rendah didapatkan mikrosfer dari patrite yang lebih bulat dan padat dan struktur yang berporus. Karena ukuran partikel yang didapatkan pada metode larutan sederhana masih dalam skala mikron, antara 2 sampai 4 mikron, maka peneliti melakukan optimasi untuk menghasilkan fasa patrite kalsium karbonat untuk mendapatkan ukuran dalam skala nano, yaitu dengan menggunakan metode CO2 bubbling diffuser. Dengan memvariasikan waktu reaksi yaitu 60 menit dan 120 menit serta molaritas dari prekursor kalsium hidroksida yang dipergunakan, di mana fasa patrite didapatkan pada molaritas yang lebih tinggi yaitu 1,2 molar dari prekursor kalsium hidroksida dan waktu reaksi 120 menit. Hal ini diduga karena molaritas yang lebih tinggi dapat meningkatkan supersaturasi dari larutan kalsium hidroksida dan waktu reaksi yang lebih lama 120 menit dapat meningkatkan difusi gelembung CO2 ke dalam larutan kalsium hidroksida. Ukuran partikel yang didapatkan dengan metode bubbling diffuser ini adalah sekitar 600 nanometer. Kemudian fasa patrite yang didapatkan dari metode CO2 bubbling menggunakan diffuser digunakan sebagai prekursor untuk pembuatan scaffold berbasis karbonat apatit, di mana digunakan CaCO3 fasa patrite ditambah dengan dikalsium fosfat anhidrous dengan perbandingan tertentu dan menggunakan larutan Na2HPO4 untuk mendapatkan konsistensi pasta dari campuran antara kalsium karbonat dengan DCPA. Kemudian dicetak dengan mempergunakan poliuretan foam yang dibakar pada temperatur tertentu. Didapatkan scaffold karbonat apatit dengan perbandingan Ca/P 1,5 itu pada pembakaran scaffold 500 derajat Celcius yang didapatkan scaffold karbonat apatit. Scaffold karbonat apatit yang didapatkan dari pembakaran 500 derajat Celcius itu kemudian diukur porinya, yaitu karena salah satu persyaratan yang penting dari scaffold adalah memiliki pori yang terbuka dan saling berhubungan, open dan interconnected pore. Pori yang didapatkan yaitu sekitar 254 sampai 5 mikrometer, di mana struktur 3 dimensi dari scaffold ini dengan porositas yang terbuka dan saling berhubungan ini diharapkan akan meningkatkan perlekatan sel, proliferasi sel, diferensiasi sel, dan menyokong vaskularisasi untuk pertumbuhan tulang. Kemudian scaffold karbonat apatit tersebut dilakukan uji bioaktivitas dengan melihat bioaktivitas scaffold tersebut secara kimia, yaitu dengan perendaman menggunakan larutan simulated body fluid, di mana didapatkan ion Ca yang rilis dari scaffold karbonat apatit yang dibuat mengalami peningkatan dari hari pertama perendaman sampai hari ke-28 perendaman, yaitu dari 5,5 mikrogram per desiliter menjadi 13,7 pada hari ke-28 perendaman. Di mana uji perendaman simulated body fluid ini bisa dijadikan sebagai prediktor dari bioaktivitas apatit secara in vivo. Adapun
masa depan dari bahan pengganti tulang di kedokteran gigi ini adalah tantangan sampai saat ini adalah pengembangan bahan pengganti tulang dengan sifat biologis yang mendasar, yaitu yang harus dimiliki bahan pengganti tulang, yaitu harus mempunyai osteokonduksi, osteoinduksi, osteointegrasi, dan osteogenesis. Di mana untuk mencapai hal tersebut, desain struktural dari bahan pengganti tulang tersebut merupakan hal yang sangat penting, yaitu parameter biologis yang pentingnya adalah ukuran pori, kepadatan, morfologi, interkonektivitas, dan resorbabilitasnya. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan terhadap produk impor dan meningkatkan eksistensi potensi lokal melalui inovasi teknologi anak bangsa, yaitu teknologi yang sederhana, biaya murah, dan waktu sintesis yang singkat. Dan diharapkan juga dari penelitian ini kerjasama multidisiplin ilmu untuk proses hilirisasi kalsium karbonat hasil teknologi fine bubble untuk menuju skala industri. Sedangkan pengembangan ilmu dan teknologi material kedokteran gigi dilakukan melalui publikasi ilmiah serta peningkatan wawasan multidisiplin ilmu melalui seminar-seminar yang diikuti. Penelitian ini telah dipublikasi, hasil riset ini telah dipublikasi pada jurnal-jurnal berreputasi, yaitu pada jurnal Q1, Q2, dan Proceeding Index Scopus. Sebagai ucapan terima kasih, saya mengucapkan terima kasih kepada Universitas Padjadjaran melalui pendanaan riset disertasi Dr. 4, pendanaan dari Academic Leadership Grant, dan Pusat Unggulan Institusi Perguruan Tinggi Funder UCOE yang tempat saya melakukan penelitian. Sekian, terima kasih. Begitulah hasil presentasi penelitian saya.